Sogardwar, sekarang saya udah ada di dalam mobil Mercy CLA 200 AMG Line. Kita coba berkendara dulu dengan mobil ini. Halo Godus semuanya, apa kabar? Saya Nugi dan rekan saya di sebelah saya ini. Saya Ana, kali ini kita akan nge-review Mercy CLA 200 AMG Line. Montoknya gimana? Lanjut. Tanpa perlu berlama-lama menatap wajahnya, kita langsung dapat merasakan aura sporty dan dinamis yang secara alami dimiliki oleh Mercedes-Benz CLA. Model grill mobil ini memang sama dengan E-Class hatchback dan sedan yang merupakan basisnya. Namun CLA mempunyai model headlamp dan bumper yang berbeda dengan kedua saudaranya yang disebutkan tadi. Di bagian samping, bawah kiri, dan kanan bumpernya juga terdapat lubang yang bukan hanya membuatnya tampak makin sporty, namun juga untuk meningkatkan kemampuannya membelah angin, sehingga nilai aerodinamikanya pun kian membaik. Di sektor teknis, tidak ada perbedaan antara CLA dengan E-Class sedan dan hatchback. Mobil berkode bodi C118 ini juga menggunakan mesin berkapasitas 1332 cc 4 silinder turbo dengan tenaga sebesar 163 daya kuda dan torsi 250 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke roda depan melalui transmisi otomatis 7 percepatan berteknologi kopling ganda. Meski secara teknis sama saja, namun akselerasi CLA terasa lebih mantap dibandingkan E-Class sedan dan hatchback. Dapat dipastikan hal tersebut terjadi karena CLA memiliki tarikan garis desain yang lebih tajam dan atap yang lebih landai dari E-Class sedan dan hatchback, yang mana hal itu memberikan efek langsung terhadap aspek aerodinamikanya, sehingga ia mampu berakselerasi secara lebih gesit. Velg berembel-embel AMG ini terlihat semakin pas dengan CLA, karena ia menganut desain palang 5 berwarna grey. Intinya, penggunaan velg ini berhasil membuat tampilan eksterior CLA menjadi semakin sporty dan seksi. Jika dibandingkan dengan model sebelumnya yang sporty dan agresif, desain eksterior belakang CLA generasi kedua ini justru tampak lebih kalem. Itu karena lampu belakang memiliki desain yang lebih membulat dengan logo Mercedes-Benz yang besar di tengah-tengah pintu bagasinya. Nilai sporty pada bagian belakang CLA tetap dipertahankan Mercedes-Benz pada generasi barunya ini. Itu terlihat dari adanya 2 buah lubang knalpot. Tapi sayangnya, lubang knalpot tersebut tertutup alias palsu. Meski begitu, kami tetap mengapresiasi upaya Mercedes-Benz dalam menjaga unsur sporty pada bagian buritan CLA. Secara garis besar, interior Mercedes-Benz CLA ini sama saja dengan E-Class sedan dan hatchback. Namun, mengingat CLA adalah turunan E-Class yang paling sporty sekaligus seksi, tentu ada beberapa detail yang membedakan dengan kedua saudara sebasisnya itu. Setir yang dipakai memiliki desain flat bottom berbahan kulit dengan aksen jahitan merah di bagian dalamnya. Dalam tradisi Mercedes-Benz, setir seperti itu dikhususkan untuk mobil-mobil yang bertipe AMG Line ataupun AMG murni.
Hal menyenangkan yang selalu kami rasakan saat keluar masuk cabin CLA adalah kami jadi bisa melihat keempat pintunya yang menganut desain frameless. Selain memberikan kesan mahal, penggunaan pintu frameless ini juga merupakan pengingat untuk kita bahwa CLA ini adalah sebuah sedan coupe yang lekat akan nilai sporty. Kedua jok depan menggunakan model bucket seat dengan perpaduan bahan kulit dan suede. Material suede juga terdapat pada seluruh door trimnya. Sekarang kursi pengendara depan udah saya setting sesuai dengan tinggi saya. Lo gimana Gi di belakang rasanya? Ya masih cukup nyaman lah ya, karena kalau diukur legroom ini masih dapat 3 jari. Terus juga ya kalau headroom memang nggak lega, cuma masih ada lah, nggak sampai mentok gitu. Nah cuma kalau untuk catatan ya mungkin naik turun aja kali ya, karena kan ini dia atap belakangnya kan menukik gitu, jadi lebih rendah. Jadi kalau umpama kita keluar masuk harus bungkuk dulu gitu. Terus juga di belakang ini headroomnya model sampai ke depannya nyambung yang model bucket seat gitu. Ya nggak ada masalah sih karena tingginya pas gitu, kepala tertopang dengan baik. Terus juga ada di sini armrest. Ya untuk di belakang masih oke lah kalau misalkan mau bawa penumpang. Di tengah juga ada headrestnya ya, yang bisa di-adjust ya? Ada di sini doang, cuma tengahnya aja yang bisa diatur naik turunnya. Ini juga di sini ada Isofix nih, jadi kalau kita buat mau bawa, ya? Iya betul, buat child seat. Jadi kalau bawa anak yang masih balita atau bayi, ya bisa taruh sini lah gitu ya. Jadi keselamatan dijamin buat anak-anak gitu. Tak berlebihan rasanya jika kita menyebut Mercedes-Benz CLA sebagai turunan E-Class yang paling sporty dan seksi. Karena pada kenyataannya, mobil ini memang sporty luar dalam, dan keseksian desain eksteriornya juga membuat siapapun tak bosan untuk berlama-lama melihatnya. Akselerasinya yang gesit juga menjadikannya sebagai turunan E-Class dengan rasa berkendara yang paling sporty, dan unsur fun to drive yang terbaik. Sensasi berkendara itulah yang membuat CLA terasa seperti berada di kelas yang lebih tinggi daripada E-Class. Namun, jika Anda menjadikan akomodasi bangku belakang sebagai pertimbangan sebelum membeli, maka kami lebih menyarankan Anda untuk mengambil E-Class sedan atau C-Class. Sebab, kedua sedan Mercedes-Benz tersebut memiliki akomodasi bangku belakang yang lebih baik daripada CLA. Mercedes-Benz CLA 200 M9 ini juga sudah dilengkapi dengan Mercedes-Benz User Experience atau yang disingkat dengan MUX. Fitur ini bisa mengatur banyak hal, mulai dari mengatur suhu AC, mengatur multimedia, dan banyak lagi. Atau misalkan saya kasih contoh seperti ini. Hey Mercedes, Yes, please. show me the navigation. Itu seperti yang dilihat setelah saya perintahkan untuk menunjukkan navigasi, maka sistem akan mengambil waktu beberapa detik dan dia akan langsung menampilkan di layar tengah. Begitupun juga kalau kita mau melakukan hal yang lainnya, tinggal sebut saja perintahnya, yaitu yang Hey Mercedes. Yes, please. Oke Gi, coba sekarang kita omongin tentang rasa berkendara mobil ini. Ya. Menurut lo gimana? Mobil ini kan sebenarnya dia basisnya sama kayak A-Class gitu, mau A-Class hatchback sedan sama aja. Cuma kalau dibanding dua mobil itu, terus terang ini sebenarnya yang paling asik, yang paling enak gitu. Ya, kenapa tuh? Ya ini gimana ya, rasa nyetirnya tuh kayak lebih natural gitu ya. Terus juga akselerasi lebih gesit ya. Sebenarnya kalau masalah kenapa akselerasi lebih gesit itu pasti pengaruh aerodinamika. Ini kan ya atap belakang melandai gitu. Jadi kalau kemampuan dia membelah angin lebih bagus. Ya makanya kalau dibilang ini salah satu mobil yang paling aerodinamis, itu klaimnya nggak salah dan udah terbukti kan. Kita coba ternyata akselerasi itu memang gesit, memang lebih baik malah dibanding saudaranya yang A-Class sedan atau gitu hatchback. Yang lo suka banget dari mobil ini apa Gi? Desain sih sebenarnya, karena desain luarnya itu nggak ada bosan buat dilihatin. Ya maka kalau kita boleh ngomong jujur gitu ya, kalau ditanya soal desain itu, ini kayaknya A-Class, bukan A-Class sorry, tapi keluarga A-Class yang paling seksi gitu.
Karena ya itu deh, desainnya itu yang Modelnya luwes gitu ya. ya luas ya, sporty ya, ya pokoknya dinamis gitu. Makanya kalau ngeliat lama-lama nggak bosen. Ya walaupun memang tadi efeknya adalah bangku belakangnya itu yang jadi mungkin kita agak terbatas kalau untuk headroom dan legroom, dan juga masuk agak PR ya untuk harus nunduk dulu. Ya cuma kayaknya itu nggak akan masalah karena kan kalau kita beli ini harusnya kita nyetir bukan jadi penumpang. Benar ya. Dan untuk nyetir sendiri juga emang enak, fun to drive kalau mobil ini kok. Jadi menurut lo di mobil ini tuh kekurangannya apa? Ya lebih di balance ya, karena tadi itu apa, kalau Ruang duduk belakang. ruang duduk agak terbatas lah, terutama orang-orang yang tinggi itu biasa rata-rata gitu. Ya, terus ada lagi kan? Ya mungkin itu aja sih, kalau masalah nggak ada sunroof itu kan lebih ke masalah selera gitu ya. Ya karena di Indonesia kan juga sunroof sebenarnya nggak terlalu signifikan kan Benar. fungsinya. Kalau untuk masalah nyetir dan desain sih kayaknya nggak ada komplain juga. Tenaganya juga dibilang gede ya, lari gesit gitu. Dan ini mobil kalau mau dibawa dalam kondisi apapun oke-oke aja, dibawa kenceng ayo, dibawa nyantai juga nyaman kitanya. Makanya kalau untuk nyetir ya sekali lagi nggak ada yang bisa dikomplain sih. Oh ya, sama satu lagi interior. Kenapa tuh? Interiornya ini ya sporty ya, terus juga apa, modern lah gitu ya, karena ini kan desainnya kita lihat ya minimalis, sudah gitu kan kalau malam ambientnya keren banget, dan warnanya juga banyak pilihannya, bisa kita ganti-ganti. Sama ya kalau untuk mereka nyetir ya, selain karena ekonomis sih dia joknya, ini kan model bucket yang kayak balap, itu udah enak sih walaupun emang nggak bisa diatur naik turun, cuma Udah nyaman. udah setting nyaman gitu. ya, udah pas gitu. Ya, kayak contoh tadi kita bawa kenceng gitu ya, di jalan yang nikung gitu, itu tadi kebetulan pas di atas 100 kecepatannya. Ini badan anteng aja, nggak ada goyang-goyang, nggak ada lempar gitu. Jadi seatnya lebih steady ya. Iya gitu. Ya, rasanya kayak bukan bawa mobil yang kayak bawa mobil sport beneran gitu. Dan harganya berapa sih ini mobil? Ini harga hampir 1 miliar, Hampir, tapi nggak nyampe 1 M. masih 950 juta kalau nggak salah. Ya ntar berapa harganya nanti di bawah sini ya, atau di deskripsi kali ya. Oke. Kita cantumin di situ. Gadwars, sekian review kami mengenai Mercedes-Benz CLA 200 AMG Line. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Sampai ketemu lagi di video kami yang akan datang. Sampai jumpa.